Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Silakan dibuka pelajaran ke-15 ya. Halaman 82. Dengan judul pembahasan lanjutan bab larangan banyak bersumpah. Ya, kemarin sudah kita terangkan ya, kalau orang banyak bersumpah apalagi demi hanya sebuah dagangan itu tauhidnya ndak beres. Nah, maka kita lanjutkan ini pembelajaran tentang larangan banyak sumpah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid berhati-hati dari sifat tercela yang akan muncul di akhir zaman. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan tentang semangat salaf dalam mendidik anaknya agar taat pada Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat mencontoh salaf dalam menjaga sumpah. Kita baca dalilnya. Yang pertama, wa fis sahihi an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurung buka, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah qarni. Qarni itu apa? Lihat di kosakata generasi. Qarn itu artinya generasi, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup di dalam satu zaman. Dan yang dimaksud dalam hadis ini, qarni kata Nabi adalah para sahabat Nabi ya, jelas ya. Jadi sebaik-baik manusia kata Nabi adalah generasiku, orang-orang yang hidup di zamanku ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum, lihat kosakata, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Yalunahum itu orang-orang yang setelahnya. Berarti siapa setelah sahabat? Yaitu para tabi'in yang mereka mengambil secara langsung manhaj mereka dari sahabat, di kosakata itu loh ya. Kemudian Nabi mengatakan sekali lagi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Jadi kesimpulannya generasi terbaik ada berapa? 3. Siapa saja? Para sahabat, terus generasinya tabi'in, terus generasi tabi'in. Paham ya? Qala Imran, berkata Imran bin Husain selaku rawinya, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Aku tidak tahu apakah Nabi itu menyebut setelah menyebut generasiku, Nabi menyebutnya tsummal ladzina yalunahumnya itu 2 kali atau 3 kali. Tapi yang rajih dikatakan para ulama, Nabi hanya menyebutnya 2 kali. Maksudnya berarti khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Terus Nabi menyebut 2 kali, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu yang disepakati para ulama. Jadi generasi terbaik umat Islam itu adalah 3 generasi pertama. Kemudian Nabi melanjutkan, tsumma inna ba'dakum qauman, kemudian sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum. Kalian di sini yang diajak bicara siapa? Sahabat. Setelah generasi sahabat ini akan ada kaum yashhaduna wala yustashhadun, mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Maksudnya lihat yashhadun, yang dimaksud adalah persaksian palsu di kosakata itu. Dan wala yustasyadun yang dimaksud bawahnya, dan jangan meminta dari mereka persaksian karena kefasikan mereka. Ya, jadi ada kaum yang suka bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Ya, suka sumpah padahal tidak perlu sumpah. Maka jangan minta sumpah, jangan minta saksi kepada mereka. Wa yakhununa wala yu'tamanun, dan mereka itu yakhunun, lihat artinya di kosakata berkhianat, yaitu menipu, sukae ngapusi. Wala yu'tamanun, dan tidak bisa diamanai, tidak bisa dipercaya ya. Lalu wayan dzuruna wala yufuna, dan mereka bernazar tapi tidak mau memenuhinya. Lihat, mereka tidak menunaikan apa yang diwajibkan bagi mereka dari
nazar yang diucapkan. Ya. Lalu yang terakhir kata Nabi, wayadharu fihi musiman, dan akan nampak pada mereka kegemukan. Oh, piye iki maksudnya? Kurung tutup ya. Nanti ada penjelasannya. Ya, gemuk bukan karena faktor apa? Bukan karena faktor apanya ya istilahnya, metabolismenya yang kurang bagus. Saya seusia antum juga kurus-kurus segini. Karena saya dulu juga sering ya aktivitas kan begitu. Tapi sekarang beda ini. Badannya udah nggak kayak dulu. Ya. Jadi apa? Yang metabolisme itu apa namanya kalau bahasa IPA-nya? Apa bahasa IPA-nya? Ya pokoknya kalau makan itu sedikit jadi daging. Ada orang yang emang begitu. Saya punya teman, dia itu makannya banyak tapi tetap kurus terus. Karena emang dia keturunannya kurus. Tapi kalau keturunannya gemuk lah beda ceritanya. Ya. Nah nanti maksudnya bagaimana di hadits ini akan kita jelaskan berikutnya. Tapi hadits yang kedua, wa fi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalamnya pula yaitu dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi mengatakan kurung buka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian akan datang kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya, ya, wa yaminuhu syahadatahu, kurung tutup, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Piye maksudnya? Nanti akan ada penjelasan di bawahnya. Lalu di bawahnya qala Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata kurung buka, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Dulu orang-orang tua kami memukul kami karena kesaksian dan sumpah yang kami berikan ketika dulu kami masih kecil, kurung tutup. Jadi kalau anaknya ngucapin sumpah dipukul sama bapaknya. Ya, ini menunjukkan pendidikan itu ya nggak masalah, kadang ada pukulannya. Saya dulu zaman sekolah itu disuruh menunjukin tangan ini kalau hari Senin. Kalau tangannya ada yang panjang kukunya, pakai penggaris besi. Gurune. Nanti juga sama, kakinya juga sama, disuruh nunjukin. Nanti kalau tak tutuk, gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah. Nah, rambut juga sama zaman saya dulu. Rambut kalau panjang itu nanti juga ditutuk sama gurune. Tangannya tapi tutup kepalanya. Terus disuruh potong. Ya. Ya, sekarang kita bahas ini pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, sahabat adalah manusia yang terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum merupakan manusia terbaik di kalangan umat ini. Sebagaimana yang dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sebaik-baik generasiku, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Manusia terbaik adalah generasinya Nabi. Bahkan mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Tidak ada dan tidak akan pernah ada orang yang seperti para sahabat Nabi ini. Sungguh Allah telah memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sahabat Nabi. Mereka menjadi penolong Nabi yang menyampaikan ilmu dari Nabi, berjihad dan bersungguh-sungguh bersama beliau dengan harta dan jiwa mereka, serta menanggung kesulitan dalam rangka menyebarkan agama Islam yang sangat agung ini. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya. Ini kesepakatan umat Islam, generasi terbaik itu adalah sahabat, ya. Dan inilah yang diselisihi oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu nggak sepakat, ya. Bahkan mereka malah menuduh generasi sahabat itu adalah generasi terjelek. Maka dari itu Syiah itu sangat berbahaya karena bukan dari Islam. Jelas ya, Syiah itu bukan Islam. Ya, kita saja, kita orang Indonesia, kalau kita menuduh teman-temannya Pak Karno jelek boleh nggak? Atau jangan Pak Karno lah, yang perang, Pak Jenderal Sudirman misalnya,
Jenderal Sudirman pernah dengar toh? Nah, pasti Jenderal Sudirman punya anak buah, ya enggak? Kira-kira loh, kalau kita ngakui Jenderal Sudirman sebagai pahlawan, terus kita tidak mengakui teman-temannya Jenderal Sudirman sebagai pahlawan, itu kurang ajar enggak kita? Kan kurang ajar sekali kan? Masa ada pahlawan penolongnya orang-orang jelek? Ya enggak? Kan enggak mungkin. Ada lakon, tetapi teman-temannya orang jelek, mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Nah, demikian Nabi SAW ini kan utusan Allah, ya enggak? Dan Nabi dalam menyampaikan dakwahnya itu hampir dibunuh, diancam, pokoknya mendapatkan berbagai macam kesulitan, ya enggak? Yang nolongin Nabi siapa? Sahabat. Yang pengen membunuh Nabi siapa? Musuhnya, ya enggak? Nah, sampai semua sahabat itu saat itu ya, ada yang disuruh hijrah ya berangkat, ya enggak? Disuruh jihad berangkat, disuruh infak berangkat. Ini semua menunjukkan kesetiaan sahabat kepada Nabi, dan tidak ada orang yang sebaik para sahabat Nabi ini. Maka sepakat kaum muslimin dari zaman dulu sampai besok hari kiamat bahwa generasi terbaik umat ini adalah para sahabat, dan yang mencela sahabat itu adalah pengkhianat Islam. Gampangannya begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwa di antara cirinya orang Syiah itu adalah mencela sahabat. Waliyadzubillah. Paham ini? Ya, mencela pahlawan Islam. Ya, karena memang Syiah itu ditimbulkan ataupun dimunculkan oleh orang Yahudi. Ya, biar Islam itu ribut dari dalam. Ya, makanya semua ajaran Syiah itu berbeda 180 derajat dengan Islam. Ya itu. Saya kemarin waktu di Jabal Rahmah yang tempat untuk wukuf itu, melihat ada orang Syiah, dia sholatnya sendiri pakai batu bundar begitu, ditaruh di depannya untuk sujud, batu dari tanah Karbala katanya, padahal dia sholat di Jabal Rahmah. Ya itulah ya orang Syiah, saking keterlaluannya. Baik, kemudian yang kedua, ya tambahan sedikit, bahwasanya orang-orang Syiah itu mengkafirkan sahabat. Jadi mereka mengatakan Abu Bakar, Umar itu enggak Islam katanya, versi orang-orang Syiah. Nah ini makanya sangat keterlaluan mereka. Ya, dan para ulama di sepanjang zaman pasti mengingatkan ya bahaya Syiah. Baik, yang kedua, perbedaan keutamaan masing-masing generasi. Rasul SAW menerangkan bahwa sebaik-baik generasi dari kalangan umat Islam ini ada 3 generasi, yaitu sahabat, lalu tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Karena nampaknya Islam pada mereka dan dekatnya mereka dengan cahaya kenabian, kemudian setelah masa generasi yang utama ini tersebarlah kejelekan di kalangan umat Islam. Jadi yang namanya bid'ah-bid'ah, kejelekan dan sebagainya itu muncul dan laris dan subur setelah 3 generasi ini. Paham ya? Nah, ya, dan memang yang merusak Islam itu adalah bid'ah. Indonesia aja kalau kemasukan bid'ah itu ya rusak sebenarnya. Hukum dalam Indonesia itu loh, misalkan lampu merah berhenti, ini dalam hukum lalu lintas nih, lalu lampu kuning siap-siap untuk berhenti, lalu lampu hijau jalan, kan gitu. Kalau ada orang kerasukan bid'ah dalam hukum masalah dunia di Indonesia ya, mas, sebenarnya ya aturan yang benar itu kalau merah malah jalan, kalau kuning kamu diem, kalau hijau kamu diem, nggak boleh gerak. Piye coba nanti yang terjadi? Kacau lalu lintas Indonesia ya. Ya, dan ternyata bid'ah itu seperti itu dalam agama, gampangnya ya, menerjang apa yang dilarang agama dan membuat keraguan dan kerancuan ya. Sholat yang seharusnya ya sholat kata Nabi menghadap ke barat, takbir masuk ke sholat kalau udah takbiratul ihram, ya enggak? Tapi ada macam-macamnya, ritualnya sebelumnya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ya akhirnya sholatnya kalau enggak begitu enggak mantap begitu. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau sholat itu harus di samping kuburan biar khusyuk katanya, padahal justru dilarang. Paham itu? Dan sebagainya ya, dan sebagainya. Orang mati seharusnya kan dikubur aja selesai, ya enggak?
Sahabat Nabi itu dikubur, habis itu kuburannya rata dengan tanah dikasih batu wis. Ya dinaikkan sejengkal sedikit. Ya, bahkan Nabi pun juga begitu. Muncul ide-ide bid'ah. Oh, kalau kamu kuburannya cuman kayak gitu berarti kamu nggak memuliakan orang tuamu dong. Nah terus piye? Kasih itu kelambu, kasih itu kijing, tahu kijing? Bikin suasananya kuburannya kayak rumahnya dulu. Makanya dibikin rumah. Dikasih keramik, dikasih ini. Kalau hari Jumat kasih sesajen biar makan tuh bapaknya yang di kuburan. Ya akhirnya terjadi. Paham itu? Nah inilah bahaya bid'ah. Maka kembali ke sini bahwa 3 generasi awal itulah tempat kita mengambil ilmu yang murni dari Islam ini. Paham? Kemudian yang ketiga, wajibnya berhati-hati dari sifat yang tercela. Nabi SAW mengabarkan adanya sifat-sifat jelek yang akan muncul setelah generasi yang terbaik ini karena lemahnya iman. Dan sungguh telah nampak yang dikhawatirkan Nabi. Hal ini telah beliau sebutkan ya, yang ini merupakan salah satu tanda kenabian Nabi. Di antara sifat-sifat generasi yang dikatakan oleh Nabi ini adalah kejelekan. Yang pertama, meremehkan persaksian dan tergesa-gesa dengannya. Lalu yang kedua, yahunun, berkhianat, ya, suka berkhianat. Lalu yang ketiga, yanzuruna wala yufun, kalau bernazar tidak ditepati. Lalu yang keempat, wayat haru fihi musiman, tampak pada diri mereka kegemukan, maksudnya bersenang-senang dan bermegah-megah dan melalaikan dari ketaatan pada Allah. Ya, jadi ya gemuk karena banyak senang, ibaratnya begitu. Ya, paham? Ya bukan kemudian setiap orang gemuk salah begitu. Nah, karena emang ada orang yang makan dikit jadi gemuk. Nah, tapi memang gemuk ini sebagai ungkapan dari orang yang banyak lalai terhadap akhirat. Paham kan? Nah, tapi sekarang orang nggak gemuk banyak juga yang lalai pada akhirat, selfie Instagraman di mana-mana ya, ngumbar uang, ngumbar ini ya. Kalau untuk urusan dunia aja beli makan di restoran 5 juta biasa. Kalau urusan nyumbang masjid 50.000 aja berat banget. Banyak seperti itu. Nah, maka yang disimpulkan adalah yang sangat berbahaya adalah orang yang bermegah-megahan dalam urusan dunia sehingga melalaikan dia dari akhiratnya. Ya, paham itu? Yang dikiaskan dengan Nabi diungkapkan oleh Nabi di sini dengan kegemukan itu, ya, gemuk karena lalai dengan akhirat. Lalu yang kelima, sifat yang jelek yang dikabarkan oleh Nabi adalah banyak bersumpah. Ya, maka wajib bagi setiap muslim dalam rangka untuk menjaga keselamatan agamanya dan menjaga akidahnya untuk berhati-hati dari terjatuh dalam sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, pelajaran yang terakhir dari bab ini adalah perhatian para salaf dalam pendidikan anak. Lihat dalam riwayat yang terakhir itu dari Ibrahim An-Nakhai mengabarkan dari kalangan tabi'in bahwa mereka mendidik anak-anaknya untuk mengagungkan persaksian dan sumpah dengan Allah, karena kebiasaan mereka di waktu kecil akan mengantarkan pada sikap meremehkan terhadap keduanya ketika sudah dewasa. Jadi kalau cilik gawe ini ngomong wallahi ya, dulu dipukul sama orang tuanya. Ya. Maka betapa banyak kita lebih membutuhkan untuk mencontoh salaf yang soleh dalam menumbuhkan anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah dan mengagungkan perintah dan larangannya. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk tidak bersumpah dengan Allah kecuali dalam keadaan yang dibutuhkan. Tuh kasih garis bawah tuh. Jadi sumpah dengan nama Allah itu boleh, tetapi kapan? Ketika sangat dibutuhkan. Karena banyak bersumpah akan menghilangkan pengagungan terhadap Allah. Ya, jadi sumpah itu dibolehkan. Dan sumpah kalau sudah sumpah wajib hanya dengan nama Allah. Tetapi sekali lagi kapan itu? Kalau sangat terdesak sekali. Contoh dituduh mencuri misalkan. Oh kamu kan yang mencuri ini. Nah akhirnya dia terpaksa harus bersaksi. Demi Allah, jam ketika terjadi pencurian itu aku sedang berada di misalkan di halaman sana, aku tidak ada di sini dan sebagainya misalkan, paham? Nah jadi kalau ada urusan yang sangat penting sekali itu
barulah dia boleh bersumpah. Dan ketika bersumpah harus pakai nama Allah. Karena siapa yang bersumpah tidak dengan menyebut nama Allah, dia telah berbuat syirik. Paham itu? Baik, sampai sini pelajaran kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.